Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Kenalin, nama aku Johan, bagi yang belum kenal aja. Kemarin kita udah bahas yang namanya dropshipping. Kemarin juga udah bahas yang namanya reseller. Terus sekarang kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas yang namanya supplier dan distributor. Kenapa dua hal ini gue jadiin satu video? Karena kebanyakan orang masih bingung ya yang namanya distributor dan supplier. Kadang belum bisa membedain yang namanya distributor sama supplier itu apa. Banyak juga yang menganggap bahwasannya dua hal ini adalah dua hal yang sama gitu, padahal sebenarnya enggak. Yang supplier itu kayak supplier itu dia ngejual barang setengah jadi atau mentah gitu untuk diolah lagi. Jadi target pasarnya supplier itu bukan konsumen biasa tetapi produsen gitu. Jadi kalau yang supplier kayak itu, kalau yang distributor itu beda lagi. Distributor itu dia ngambil barang yang udah jadi dia tangan pertama dari produsen gitu. Produsen lagi ibarat katanya cetak barang, dia yang ngambil pertama kali. Tujuannya untuk apa ya? Distributor ya untuk dijual kembali ke toko-toko retail gitu, seperti itu. Kita bakal bahas cara kerja dari supplier. Jadi yang namanya supplier itu harus paling nggak memenuhi 5 prasyarat ya, 5 prasyaratnya. Yang pertama itu supplier tuh harus memiliki barang. Untuk barang yang dijual otomatis dong harus punya barang yang dijual. Tapi yang paling dijual ini karena supplier ya, biasanya sih barang mentah atau barang setengah jadi. Ini nanti bakal dipasarin ke pabrik-pabrik ya, nanti bakal diolah dan lain-lain. Yang kedua itu harus memberikan informasi terkait apa? Informasi terkait ya barang yang didagangin gitu loh. Jadi harus bisa memberikan yang namanya sedetail mungkin untuk seperti kelemahan atau kelebihan dari produk yang lo jual gitu. Yang ketiga adalah pemasaran gitu. Pemasaran otomatis kan karena kita juga menjual barang, yang namanya menjual barang otomatis pemasaran pun ada, itu iklannya juga ada, promosi pun juga dilakuin gitu. Yang keempat adalah yang namanya supplier itu harus menjalin yang keempat adalah karena supplier itu mestinya besar ya. Namanya supplier aja udah kebayangkan yang namanya kegiatan usahanya kan pasti besar ya. Jadi kan otomatis memerlukan yang namanya relasi bisnis lah, seperti itu. Kita ya kalau yang namanya supplier harus mempunyai relasi bisnis yang cukup luas. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga yang namanya kuantitas barang gitu. Kualitas dan kuantitas barang, suatu barang yang lu jual. Kalau lu supplier ya harus menjaga itu semua. Kemudian cara kerja distributor. Jadi cara kerja distributor itu gimana? Karena distributor itu kita itu ibarat katanya ngebeli barang dalam jumlah banyak. Kita belinya kemana? Kita beli ke pabrik. Jadi kita itu merupakan tangan pertama ya dalam sistem hierarki ya, hierarki penjualan itu. Kita ibarat katanya adalah puncak ya. Bukan puncak sih, produsen kemudian distributor. Jadi kita bakal menyalurkan barang gitu loh. Jadi otomatis yang namanya distributor kan juga membeli banyak barang dari produsen. Jadi tujuannya apa sih? Kenapa distributor itu membeli barang banyak dari produsen? Itu karena dianggap bahwasannya ketika distributor itu membeli banyak dari barang jadi loh ya, ini ya kita berbicaranya barang jadi di produsen atau pabrik, kita akan pastinya dapat yang namanya diskon atau promo-promo khusus gitu kan. Kita pastinya dapat untung dari situ gitu.
Nantinya kita jual kemana? Kita jual ke toko-toko retail. Karena semakin banyak, menurut aku semakin banyak kita membeli barang dari produsen, maka diskon pastinya lebih banyak, dan itu menjadi cuan bagi para distributor gitu. Ya teman-teman, video kali ini singkat aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next video. Bye.